Sebenarnya bukan kesulitan yang membuat kita menjadi takut, tetapi yang sebenarnya adalah ketakutanlah yang membuat kita sulit. Orang yang dalam hidupnya selalu takut, mau bisnis takut gagal, mau belajar takut salah, mau mencari takut tersesat, maka orang yang takut tersesat selamanya akan tersesat. Hanya orang yang berani tersesat yang tidak akan tersesat. Akhirnya ketakutan-ketakutan itulah yang membuat kita menjadi sulit. Kesulitan itu semakin menumpuk, dan itu yang menimbulkan ketakutan baru. Jadi kita terus-menerus bergelimang dalam sulit dan takut. Makanya, dalam level kesadarannya David Hawkins, dari reptilian menuju wisdom, menuju kesadaran baru, harus melewati angka 200 secara logaritma. Itu menunjukkan keberanian. Maka orang yang selalu takut dalam hidupnya, lihatlah, kesulitannya semakin banyak. Karena ketakutan itulah yang membuat dia menjadi sangat sulit. Mau berbisnis, sudah ada modalnya, sudah punya ilmunya, tapi karena takut, tidak jadi-jadi. Akhirnya orang yang takut, hidupnya menjadi sulit. Lalu menganggap dalam hidupnya banyak masalah. Lalu berteriak kepada Allah, "Ya Allah, saya punya masalah besar ya Allah." Itu teriakan yang keliru. Harusnya kalau mau berteriak, jangan kepada Allah. Berteriaklah pada masalah, "Wahai masalah, aku punya Allah yang maha besar." Bukan sebaliknya, "Ya Allah yang maha besar, aku punya masalah besar." Jadi cara kita berteriak saja, dari dulu sampai sekarang tidak berubah-ubah. Ilmu tidak bertambah, kesadaran tidak bertambah. Umur bertambah, ukuran tubuh bertambah, tapi kebijaksanaan tidak berubah. Apa sih kebijaksanaan itu? Kebijaksanaan adalah ketika kita mampu memahami orang lain. Itulah kebijaksanaan. Orang yang mampu memahami dirinya sendiri, itulah yang disebut pencerahan. Mau kebijaksanaan dulu atau pencerahan dulu? Pencerahan dulu. Mampu memahami orang lain disebut kebijaksanaan. Makanya, orang bijaksana itu ketika dia berpikir, pikirannya ramah. Ketika dia berkata, perkataannya ramah. Kalau dia menatap orang, menatap dengan keramahan. Kalau dia memberi pada orang, memberi dengan ramah. Dan orang yang diberi merasa bersukacita, senang. Ada juga orang yang memberi, tapi di balik pemberiannya, diikuti dengan kata-kata yang tidak senonoh, merendahkan. Orang yang butuh tentu tetap menerima, walaupun disakiti. Maka coba belajar supaya pikiran kita, kata-kata kita, tindakan kita ramah. Dan keramahan itu hanya bisa dilahirkan dari kebijaksanaan, saat dimana kita mampu memahami orang lain. Tetapi kita tidak akan bisa memahami orang lain kalau kita belum bisa memahami diri sendiri. Memahami diri sendiri, itulah yang disebut pencerahan. Kan kita suka bingung ya, banyak orang bilang, "Mau kemana?" Jawabnya, "Saya mau ikut pencerahan." Padahal pencerahan itu sederhana. Pahami dirimu, terima dirimu apa adanya. Tangkap pesan-pesan di balik semua itu, jangan terjebak benar salah. Karena semua yang terjadi, terjadilah. Biarkan kenyataan menjadi kenyataan, jangan ditolak. Semua penolakan itu menjadi sumber masalah. Masalah itu bukan pada peristiwanya. Masalah itu adalah cara kita menanggapi peristiwa itu, yang kerap bermasalah. Jadi, hidup itu adalah serangkaian perubahan-perubahan yang alami dan spontan. Semua perubahan yang terjadi dalam hidup itu, alami dan spontan. Dan tugas kita adalah menerima semua perubahan itu juga secara alami dan spontan. Kita sudah selayaknya menggeser definisi kesolehan. Selama ini orang yang soleh itu, mohon maaf, sering diidentikan dengan orang yang rajin ke tempat ibadah, rajin melaksanakan ibadah. Itu memang betul kesolehan, tapi itu baru kesolehan individual. Kesolehan yang sebenarnya adalah kesolehan sosial. Kalau kesolehan individual itu sudah dirasakan oleh pihak lain, barulah itu sempurna. Jangan buru-buru bangga kalau kita sudah rajin melaksanakan kesolehan individual, kalau itu tidak berdampak menjadi kenyamanan dan ketentraman bagi pihak lain. Berarti masih ada tugas dalam diri kita untuk membangun kesolehan sosial. Kalau kita mau jujur meneliti hadis-hadis tentang ciri orang yang beriman, sampai hari ini saya tidak menemukan bahwa ciri orang beriman itu rajin ibadahnya, rajin ke masjidnya. Saya tidak menemukan itu. Nabi Muhammad mengatakan, tidak disebut orang yang beriman kalau kamu bisa tidur nyenyak sementara tetanggamu tidak bisa tidur karena kelaparan. Itu ciri iman. Nabi Muhammad sendiri sudah membuat indikator yang nyata. Tidak disebut orang yang beriman jika tetangganya tidak nyaman dengan kata-katanya. Jadi, bukti dari iman itu bukan ritual ibadah. Lalu, ritual ibadah kedudukannya di mana? Itu hanya alat, instrumen. Makanya Allah berfirman, "Aqimis sholah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar." Dirikanlah sholat. Sholat itu adalah sarana untuk mencegah kamu berbuat perbuatan keji dan mungkar. Jadi sebetulnya kelucuan kita adalah terlalu rajin menghitung rakaat sholat, tetapi tidak melihat apakah kesolehan individual kita sudah berdampak bagi orang lain.
Kalau orang di rumah saja tidak merasakan kenyamanan dengan kehadiran kita, orang di rumah saja tidak merasakan kedamaian dengan kehadiran kita, maka sebetulnya ada masalah dengan diri kita. Orang yang bisa berkata ramah akan menimbulkan keyakinan. Orang yang bisa berpikir ramah akan menimbulkan kedamaian. Coba, orang yang perkataannya ramah, pikirannya ramah, selalu saja dimanapun dia hadir, selalu dirindukan kehadirannya. Makanya saya sering mengatakan, untuk menguji seberapa tingkat kedewasaan kita dalam hidup, caranya adalah lihat bagaimana cara kita memuliakan orang lain. Orang itu disebut berakhlak mulia kalau dia bisa memuliakan pihak lain. Dan orang tidak mungkin bisa memuliakan pihak lain kalau dia belum bisa memuliakan dirinya sendiri. Jadi, karena hidup adalah perubahan, maka tugas kita dalam hidup adalah menerima semua perubahan yang spontan dan alami, bukan dengan cara yang dibuat-buat. Kita punya Allah yang Maha Besar. Kenapa kita takut menghadapi apa yang disebut masalah? Saya mengajarkan teknik bertanya kepada mahasiswa. Mahasiswa yang mau penelitian biasanya membuat sejumlah pertanyaan. Dengan harapan dari pertanyaan itu dia bisa menggali jawaban-jawaban yang diharapkan oleh peneliti. Kemudian saya ajarkan, ternyata bertanya itu merupakan sebuah keterampilan hidup. Pertanyaan yang dilontarkan dengan cara yang tidak produktif, belum tentu bisa menggali jawaban yang diharapkan. Coba kalau saya bertanya begini, Bapak Ibu pernah menipu Allah tidak? Jawabannya pasti, amit-amit. Tidak dong. Sekarang saya tanya lagi. Tahu tidak menipu itu artinya apa? Pasti balik tanya kan? Kalau begitu, menipu itu apa? Menipu itu muka seperti menghadap, tetapi sesungguhnya hatinya mungkir, tidak menghadap. Kan orang menipu itu begitu ya, menciptakan kebohongan, pura-pura menghadap padahal tidak. Tadi saya tanya apa? Suka menipu Allah tidak? Jawabnya, tidak amit-amit. Sekarang saya sudah kasih tahu, menipu itu muka menghadap, tetapi hati mungkir. Maka saya kasih pertanyaan, produktif yang kedua, suka menyembah Allah tidak? Jawabnya, suka. Lalu saya tanya lagi, bagaimana cara menyembah Allah? Jawabnya, saya kan sholat. Tahu tidak, sholat itu esensinya apa? Wah, banyak yang tidak tahu. Coba saya beritahu. Kata Al-Quran, sholat itu untuk mengingat Allah, fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sembahlah aku, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi Allah mengatakan, kamu itu telah menyembah aku kalau selama sholat yang diingat olehmu adalah aku. Sekarang saya tanya lagi, Bapak Ibu, selama sholat yang diingat apa? Nah, ini pertanyaan sudah mulai menusuk ke dalam. Jawabannya, yang saya ingat itu piring berantakan, cicilan, dan lain-lain. Berarti sesungguhnya yang disembah oleh kita itu bukan dia. Yang disembah adalah apa yang kita ingat. Sekarang saya tanya lagi, kalau begitu Bapak Ibu suka menipu Allah? Jawabannya, wah kalau begitu saya masih menipu Allah dong. Nah, sukseskan bertanyanya. Makanya, dalam sains itu ada yang namanya keterampilan proses. Karena sains itu ada dua, ada proses, ada produk. Produk sains itu dibangun oleh suatu proses yang disebut metode ilmiah. Dalam metode ilmiah itu harus ada perumusan masalah. Dan perumusan masalah biasanya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Kita ini jarang sekali membuat rumusan masalah, jarang sekali mempertanyakan secara serius. Pernah tidak Bapak Ibu berpikir, kenapa ya, perintah sholat itu kok bukan melaksanakan sholat, tapi mendirikan sholat? Pernah mikir? Enggak kan? Akibatnya apa? Akibatnya cuma muncul kesombongan saja, saya sudah melaksanakan sholat. Padahal, perintahnya mendirikan sholat, aqimis sholah. Terus apa bedanya melaksanakan dengan mendirikan? Kalau melaksanakan ya sudah, laksanakan saja. Tapi kalau mendirikan, tidak mungkin kita berdiri kalau kita mati. Tidak mungkin kita berdiri kalau kita tidak hidup. Betul kan? Jadi mendirikan sholat itu artinya kita harus berdiri dulu. Harus bangkit dulu. Apa yang harus dibangkitkan? Kesadaran. Kesadaran yang harus dibangkitkan dulu. Jangan sampai kita sholat dalam keadaan tidak sadar. Tidak sadar artinya tidak eling. Tidak eling berarti tidak ingat. Sepanjang sholat yang diingat malah yang lain-lain, itulah yang disebut mabuk ketika sholat. Sekarang saya kasih pertanyaan produktif lagi. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau lagi mabuk sholat tidak? Jawabnya amit-amit. Saya tidak pernah mabuk, karena otak kita merekam bahwa mabuk itu artinya minum khamar, minum minuman keras. Betul kan? Padahal, yang seperti itu tidak usah dipermasalahkan. Orang yang minum minuman keras boro-boro ingat sholat. Kedangkalan pikiran kita itulah yang menyebabkan salah persepsi. Kita menyangka diri tidak mabuk, padahal ketika kita tidak eling, tidak sadar, tidak tahu siapa yang kita sembah, sebetulnya kita sedang mabuk. Makanya pantas kalau dalam Al-Quran ada kata-kata, orang yang mabuk tidak boleh mendekati tempat sholat. Nabi Muhammad SAW pun mengatakan, awal agama adalah mengenal Allah.
supaya ketika menjalankan agama tidak mabuk sehingga selalu eling dan waspada. Kadang-kadang saya suka mikir, orang-orang itu disuruh begini, yang dilakukan malah begitu. Dalam Al-Quran tidak ada perintah menyebut-nyebut Allah. Yang ada adalah perintah mengingat Allah. Tapi yang terjadi, ketika menyebut merasa sudah mengingat. Padahal menyebut dan mengingat saja alatnya sudah berbeda. Menyebut itu di mulut. Kalau mengingat, tidak tahu di mana letaknya, tapi yang jelas kita hanya bisa mengingat sesuatu yang pernah kita saksikan. Betul kan? Masih penasaran? Tenang, ada lanjutannya di part 2. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Gratis kok. Jangan sampai ketinggalan ilmunya.